わかった。じゃあ一回だけ会うから、それでいいでしょ？ Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Di video kali ini saya akan membahas film Jepang yang dibintangi oleh Yua Mikami dan Yuki Yuzuru. Untuk judul dan kodenya kalian bisa cek di deskripsi ya. Sebelum kalian menonton video ini alangkah baiknya tekan tombol subscribe dulu, agar saya tambah semangat untuk membuat video lagi. Tanpa berlama-lama mari kita langsung ke pembahasannya, let's go! Cerita diawali oleh Shiska yang sedang menelpon ibunya. Shiska dan ibunya sedang membahas masalah perjodohan. Ibu Shiska yang cemas akan anaknya yang sampai sekarang belum mempunyai pasangan, karena umurnya yang sudah terbilang dewasa. Tetapi Shiska menolak perjodohan tersebut, dengan alasan Shiska tidak memiliki waktu untuk bertemu calon pacarnya itu. Ibunya pun terus memaksa Shiska agar meluangkan waktunya untuk bertemu laki-laki pilihan ibunya. Shiska yang merasa kesal karena paksaan ibunya lalu beralasan dia sibuk, karena ada beberapa pekerjaan yang harus dia selesaikan. Singkat cerita Shiska pun pergi. Saat dia menuruni anak tangga dia melihat Udin. "Udin, kamu sedang apa? Apakah kamu baik-baik saja?" Udin si bocil pendiam itu terlihat sedih, karena dia anak yang lemah sering dibully oleh temannya. "Aku tidak apa-apa Bu Shiska, aku mau pergi ke kelas dulu," ucap Udin. Udin pun langsung bergegas pergi meninggalkan Shiska. Shiska yang kasihan kepada Udin terus memperhatikannya. "Kasihan sekali anak itu, dia sering dibully teman-temannya," ucap Shiska dalam hatinya. Pelajaran kelas pun dimulai. Shiska mulai menjelaskan mata pelajaran yang dia bahas. Sesekali Shiska memperhatikan Udin yang tampak galau. Shiska lalu menyuruh salah satu muridnya untuk membaca buku lembaran kerja siswa halaman 87. Singkat cerita jam pelajaran pun selesai. Shiska yang melihat Udin diam di kelas, lalu dia menanyakan, "Udin, kamu tidak makan siang?" "Tidak Bu Shiska," ucap Udin. "Apakah kamu yakin? Apakah kamu tidak lapar?" "Saya sudah makan Bu," ucap Udin. Shiska lalu mendekati Udin. Terdengar suara perut Udin yang keroncongan, lalu Shiska menanyakan, "Kenapa kamu tidak makan?" "Jujur saya tidak punya uang untuk membeli makanan Bu." Lalu Shiska bilang, "Oh begitu, baiklah ibu akan membelikan kamu makanan." Udin awalnya menolak, tapi Shiska terus memaksanya. Film pun berpindah di salah satu ruangan. Ruangan itu adalah gudang tempat penyimpanan barang. Shiska membelikan Udin roti buaya. Mereka pun mulai makan siang. Di sini Udin menceritakan keadaan keluarganya. Dia ditinggal oleh ibunya, bapaknya pergi menikah lagi dengan seorang janda anak satu. Shiska sangat merasa baper dengan cerita Udin, lalu Shiska memeluk Udin. Udin pun tersenyum ceria. Udin mulai jatuh cinta dengan Shiska. Mereka pun mulai bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Bibit-bibit cinta pun tumbuh di hati mereka. Waktu pun berganti. Keesokan harinya saat jam istirahat tampak Udin yang menunggu Shiska. Mereka berdua janjian untuk makan siang bareng. Saat itu Udin membawa bekal nasi kotak. Udin dibelikan makanan oleh bapaknya. Udin pun mulai memakan bekalnya. Shiska sangat terpukau melihat Udin yang sangat lahap memakan bekalnya. Dalam hatinya, "Udin, kamu laki-laki yang sangat mandiri, itu sebabnya aku menyukaimu." Cerita berlanjut, memperlihatkan Udin setelah pulang sekolah. Dia melihat Shiska, lalu ingin menghampirinya. Alangkah terkejutnya Udin melihat Shiska dijemput oleh seorang laki-laki. Hati Udin pun hancur melihat kejadian itu. Laki-laki itu adalah Sodik. Sodik adalah laki-laki pilihan dari ibu Shiska. Siang itu Sodik ingin mengajak Shiska untuk pergi makan. Shiska yang tidak tertarik dengan Sodik, berat hati dia mau pergi bersama Sodik. Mereka akan pergi makan di salah satu warung ayam geprek yang ada di kota. Shiska merasa tidak nyaman dengan Sodik. Akhirnya mereka pun pergi berdua. Udin yang melihat kepergian Shiska sangat merasa cemburu, dia sangat mencintai Shiska. Singkat cerita, saat Udin bersama Shiska di rooftop, Udin sangat marah melihat kejadian kemarin. "Kau bilang kau jomblo, kau bilang kau menyukaiku, tapi kenapa kau pergi bersama laki-laki lain?" ucap Udin.
Siska pun menjelaskan kalau laki-laki itu adalah Sodik, dia adalah laki-laki pilihan ibunya, tetapi dia tidak menyukainya. Udin tidak percaya dengan omongan Siska. Saat Udin mau pergi, lalu Siska menarik tangan Udin dan langsung menciumnya. Udin pun terkejut. Siska langsung pergi meninggalkan Udin. Cerita memperlihatkan Siska yang berada di rumahnya. Dia terus saja memikirkan Udin. Kenapa aku punya perasaan ini? Dia muridku, apakah pantas aku mencintainya? Ucap Siska. Malam itu Siska sangat bingung dengan perasaan yang dia rasakan. Keesokan harinya Siska mengajak Udin ke gudang. Siska mengungkapkan perasaannya kepada Udin. Udin, walau ini tidak pantas tapi aku tidak bisa membohongi perasaanku, aku sangat mencintaimu. Tapi bu guru, aku ini muridmu, apakah pantas aku menjadi pacarmu? Udin bertanya kepada Siska. Aku tidak peduli lagi, aku sangat mencintaimu, Siska menjawab dengan tegas. Siska terus memandangi Udin, lalu Siska mencium Udin. Siska mengajak Udin untuk bercocok tanam di ruangan itu. Tetapi Udin takut ketahuan oleh orang. Siska bilang, jangan khawatir Udin, tidak ada yang akan melihat kita di sini. Ruangan ini sudah tidak ada yang menggunakan, di sini hanya ada kita berdua. Udin yang sudah tidak tahan lagi, rudal nuklirnya sudah berdiri tegak, langsung membalas ciuman Siska. Akhirnya mereka melakukan adegan bercocok tanam. Siska yang merasa keenakan lalu bilang, Udin, walau kamu masih bocil tapi burungmu gede dan enak. Udin hanya bisa tersenyum sambil terus menggenjot serabi lempit Siska. Adegan bercocok tanam pun selesai. Cerita berlanjut memperlihatkan Siska yang sedang menelpon Udin. Siska ingin bertemu Udin karena dia rindu. Tak lama kemudian Udin pun datang menemui Siska. Siska ingin melakukan adegan bercocok tanam dengan Udin. Singkat cerita, mereka pun melakukan adegan bercocok tanam. Film pun selesai. Buat teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.